Pada pembahasan kali ini kita akan membicarakan mengenai pendekatan dalam karya sastra. Jadi kita akan membahas apa aja sih pendekatan yang ada di dalam karya sastra, terus apa perbedaannya dari pendekatan-pendekatan yang tentunya nanti kita akan bahas. Mungkin yang pertama, kelihatan. Jadi menurut M.H. Abrams di dalam bukunya The Mirror and the Lamp, itu terdapat 4 pendekatan di dalam karya sastra, dan 4 pendekatan tersebut itu memiliki orientasi atau memiliki fokus yang berbeda-beda pada setiap pendekatannya. Yang pertama ada pendekatan mimetik. Jadi pendekatan mimetik ini ketika karya sastra dipandang sebagai tiruan kehidupan atau realitas, dan fokus analisisnya adalah pada hubungan karya sastra dengan dunia atau masyarakat. Pendapat mimetik ini itu sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Plato dan Aristoteles. Ya, walaupun pada realitanya pendapat Plato dan pendapat Aristoteles ini sempat dijadikan sebuah dikotomi atau dipisahkan antara pendapat Plato maupun pendapat Aristoteles itu sendiri. Pendapat Plato itu mengungkapkan bahwa karya sastra atau karya seni itu tidak terlepas dari tiruan di dalam realitas sosial atau di dalam realitas masyarakat. Sedangkan pendapat Aristoteles itu menambahkan dari pendapat Plato, yaitu memang bahwa karya sastra itu meniru atau menjiplak realita yang ada di dalam masyarakat maupun di dalam realitas sosial yang ada. Namun terdapat proses kreatif yang terjadi atas penjiplakan atau atas cetakan dari realita sosial ini ke dalam bentuk yang berbeda. Begitu. Jadi, apakah ketika kita menggunakan pendekatan mimetik ini kita serta-merta menilai bahwa seluruh sastra itu hanya dijiplak dari realita kehidupan nyata? Itu tidak sepenuhnya salah, namun juga tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Karena di dalam yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa realita yang ada di dalam realitas sosial yang dimasukkan ke dalam sastra itu juga telah melewati proses kreatif, dan proses kreatif ini adalah interpretasi penulis terhadap isu atau permasalahan yang ia angkat. Itu dapat menjadi sebuah bentuk yang baru, namun tetap mencerminkan atas realitas sosial yang ada. Contohnya, ketika kita membahas sebuah buku, kita ambil contoh buku asing, contohnya buku dari R.F. Kuang. Itu dia membahas mengenai banyak sekali fantasi dan sejarah Cina yang dihadirkan. Namun apakah di dalam buku tersebut kita tidak dapat menilainya secara mimetik? Itu juga tidak benar. Mengapa? Karena di dalam buku tersebut pun juga mengandung banyak sekali unsur-unsur sejarah yang terjadi di era-era sebelum Perang Opium I maupun setelah Perang Opium kedua gitu. Jadi, walaupun cerita tersebut cerita fiksi, itu namun tetap dapat dinilai secara mimetik. Mengapa? Karena tentu saja dalam fantasi atau dalam imajinasi manusia tidak akan terlepas dari hal-hal apa saja yang telah ia lihat dan telah ia baca, maupun hal-hal di dalam realitas yang telah ia ketahui. Berikutnya, pendekatan ekspresif. Jadi pendekatan ekspresif ini dibagi sebagai ungkapan perasaan, pikiran, dan pengalaman pengarang. Jadi fokus pada pendekatan ini adalah pada pengarang. Berbeda dengan pendekatan mimetik yang tadi hanya berfokus pada realitas sosial, pendekatan ini berfokus pada penulisnya, karena tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam karya sastra itu tentu mengandung baik itu ideologi, pesan, dan hal-hal pribadi dari seorang si penulis tersebut. Contohnya, ketika kita membaca buku karya Pramudia Anantatur, di dalam judulnya Gadis Pantai, Pramudia bahkan mengakui bahwa ia terinspirasi dari salah satu anggota keluarganya sendiri. Jadi terdapat nilai-nilai sentimental personal yang ada di dalam buku tersebut. Kita anggap contoh lain, yaitu ketika kita hendak membahas puisi-puisi karya Wiji Tukul. Puisi-puisi Wiji Tukul tersebut tentu tidak dapat terlepas dari ideologi penulis itu sendiri, yaitu
beliau, yaitu Wiji Tukul, yang memang pada pergerakannya dia banyak sekali mengkritisi mengenai kebijakan-kebijakan Orde Baru yang seringkali mengakuisisi hak-hak sipil dan lebih mementingkan kroni-kroni dan kalangan-kalangan atas lainnya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pendekatan objektif. Mungkin layarnya tidak begitu terlihat ya. Baik, mungkin layarnya tidak terlalu terlihat, namun tidak apa-apa. Dalam pendekatan objektif ini, dia itu tidak berfokus pada luaran di dalam karya sastra, namun pendekatan ini lebih berfokus pada internal atau hal-hal yang ada di dalam karya sastra itu sendiri. Tentunya di dalam karya sastra itu tidak hanya ada cerita saja, namun di dalamnya itu terdapat tokoh penokohan yang tentunya kompleks, kemudian latar tempat, latar waktu, mungkin juga di dalam bidang batinia dan lain sebagainya, mungkin amanat. Dan di dalam pendekatan objektif ini, fokus penelitian adalah hal-hal yang ada di dalam sastra itu sendiri. Dan pendekatan objektif ini yaitu dia melihat atau mencari objek yang ada di dalam karya sastra tersebut. Semisal ketika kita hendak membahas novel, anggaplah Crime and Punishment karya Fyodor Dostoyevsky, tentunya ketika kita melakukan pendekatan objektif di dalam novel tersebut, kita tidak hanya melihat sebuah gambaran kasar mengenai cerita, semisal seorang mahasiswa hukum yang membunuh seorang wanita tua, tentu tidak. Kita akan melihat banyak sekali, baik itu dari penokohan, kemudian simbol-simbol dan lain sebagainya yang ada di dalam novel tersebut. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa pendekatan ini seringkali dianggap sebagai pendekatan paling dasar. Mengapa? Karena ketika kita hendak meneliti karya sastra, tentu kita harus melihat dalamannya dulu sebelum kita mengaitkannya dengan luaran dari karya sastra tersebut. Begitu. Yang berikutnya dan terakhir adalah pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik itu berfokus pada pembaca dan dampak karya sastra terhadap pembaca, seperti nilai, moral, hiburan, atau pengaruh emosional. Seperti dalam ungkapan Plato, dia menyebutkan bahwa karya sastra itu tidak hanya bermanfaat, namun juga menghibur, atau dulce et utile. Di dalam karya sastra tentunya terdapat pesan moral maupun hiburan yang ingin disampaikan kepada para pembaca, dan pendekatan pragmatik ini berfokus pada hal-hal tersebut. Yaitu pengaruh pembaca setelah membaca karya sastra tersebut. Semisal kita membaca karya sastra Leila Chudori, kemudian kita merasakan mengenai pesan-pesan yang ada di dalam novel tersebut. Contohnya, ketika kita membaca Laut Bercerita, kita mungkin akan merasa iba terhadap tokohnya. Namun, hal lain yang dapat kita temui adalah bagaimana pengaruh si tokoh ini mempengaruhi ideologi kita atau pandangan kita terhadap sejarah-sejarah yang ada, atau terhadap sebuah kelompok tertentu. Begitu. Dan ya, itu slide terakhir. Mungkin kesimpulannya adalah setiap pendekatan di dalam karya sastra itu terdapat orientasi atau fokusnya masing-masing. Namun tidak ada salah satu pendekatan ini yang dianggap tidak penting, karena setiap ilmu pengetahuan atau setiap bahkan di dalam bentuk terkecil pun itu merupakan sebuah ilmu yang bermanfaat. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.